Sirah Nabawiyah. Kelahiran Muhammad. Tepat 50 hari setelah peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke Ka'bah, usia kandungan Aminah telah mencapai 9 bulan. Detik-detik kelahiran sang buah hati kian mendekat. Aminah mulai merasakan ada yang bergerak-gerak cepat di dalam perutnya. Semakin lama gerakannya semakin kuat. Aminah tidak kuasa menahan sakit. Ia segera berbaring di tempat tidur. Keringat mengucur deras dari tubuhnya. Tangannya mencekram kain selimut, menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tak lama berselang, keluar sesosok bayi mungil dari rahim Aminah. Dialah Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan tali pusar bayi itu telah terpotong dan kemaluannya telah dihitan, Asyirah an-Nabawiyah. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa Muhammad kecil dihitan oleh kakeknya. Hari itu Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Menurut penelitian ulama terkemuka Muhammad Su'aliman Al-Mansyur Furi, seorang anak yang akan mengubah peradaban dunia telah lahir. Aminah berjuang sendirian melahirkan Muhammad tanpa didampingi suaminya tercinta. Beberapa tanda kenabian muncul mengiringi kelahiran Muhammad. Ketika aku melahirkannya, dari rahimku keluar cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Ujar Aminah, Musnad Ahmad dan Sunnad Darimi. Kemudian saat Muhammad lahir, berhala-berhala berjatuhan. Istana-istana Kisra terguncang dan api persembahan orang Persia padam. Riwayat ini cukup masyhur meski tidak berada pada derajat sahih. Aminah segera mengirim utusan ke Abdul Muthalib untuk mengabarkan kelahiran cucunya. Begitu mendapat kabar itu, Abdul Muthalib segera menjenguknya di Sib Abu Thalib. Setibanya, ia menyaksikan pemandangan menakjubkan. Tembikar tempat bayi Muhammad diletakkan tiba-tiba terbelah dua. Abdul Muthalib segera menimang cucunya. Dia tahu kelak Muhammad akan menjadi manusia besar. Menurut kabar dari Raja Yaman, Saif bin Ziyans, serta Umayyah bin Abi Salt, dan orang-orang yang memahami Taurat dan Injil. Sang kakek langsung memboyong cucunya itu masuk ke Ka'bah, seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Ibnu Hisham. Asal mula nama Muhammad. Seseorang mendatangi Aminah saat ia sedang mengandung. Lalu orang itu berkata, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Karena sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad." Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Aminah segera memberitahu hal itu kepada Abdul Muthalib. Sang kakek lalu memberinya nama Muhammad. Saat Abdul Muthalib mengadakan akikah dan mengundang para pembesar Quraisy. "Apa nama yang akan engkau berikan?" tanya para pembesar Quraisy. "Aku memberinya nama Muhammad."
Mereka semua terkejut mendengar nama yang diberikan Abdul Muthalib. Mengapa engkau tidak suka menamainya dengan nama nenek moyangmu? Aku ingin agar dia dipuji oleh para penduduk bumi dan mendapat pujian di langit, jawab Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki nama yang lain, yaitu Ahmad. Artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang yang memuji Tuhannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi lagi pujiannya. Nama inilah yang terdapat di dalam Injil. Nama Rasulullah selengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Muridah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sedangkan Fir adalah nenek moyang suku Quraisy. Nama lain Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad. Aku adalah Ahmad. Aku adalah Mahi atau si penghapus yang diutus Allah untuk menghapus kekafiran. Aku adalah Hasyir atau si penghimpun yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku. Dan aku adalah Aqib." Zuhri mengatakan arti Aqib adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad ada tambahan nama, yaitu dan Al-Khotim atau penutup. Nama lain ialah Al-Muqaffa atau orang yang dimuliakan, dan Nabi Ar-Rahmah yang artinya utusan pembawa rahmat. Sahih Muslim. Muhammad juga diberi nama Nabi Al-Malahim yang artinya utusan yang bertugas menyatukan.